Hello guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab ingin aku mereaction mengenai Indonesia akan menjadi tuan rumah kepada G20. Di mana G20 ini akan berlangsung pada tahun 2022 guys. Tetapi sebelum itu aku memohon maaf sekiranya terlambat untuk mereaction mengenai judul ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah dulu subscribe channel aku dan datang kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menonton video di channel aku, yang sentiasa menyokong channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction. Hari ini kita akan tengok mengenai Indonesia akan menjadi tuan rumah kepada G20. Pertama kalinya Indonesia akan menjadi tuan rumah kepada G20. Di mana pada kali ini aku ambil videonya daripada Kompas TV. Di mana kalau kita tengok judul video dia, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 untuk pertama kalinya. Dan inilah di antara apa yang dibahaskan. Wow. Kalau kita tengok durasi video dia pendek saja dalam 3 minit. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan tengoklah sedikit kupasan mengenai apa sebenarnya G20 ini. Tapi sebelum itu aku mengalu-alukan semua subscriber di luar sana, jom komen di bahagian komentar di bawah. Apa pendapat kalian mengenai G20 yang akan Indonesia akan menjadi tuan rumah kepada event ini? Tapi sebelum itu jom kita layan dulu video ini. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dengan kami Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi hari ini bersama saya Paskalis Iswari. Saudara, Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus presidensi konferensi tingkat tinggi KTT G20 tahun 2022. Akan ada 7 isu prioritas yang akan dibahas. Ada 7 isu yang akan G20 diperbahaskan. tahun depan akan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka Indonesia punya kesempatan untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global. Tak hanya membahas soal pemulihan ekonomi negara anggota di tengah pandemi, pertemuan G20 tahun depan juga akan membahas soal perubahan iklim, Global Taxation Principle, hingga inklusi keuangan. Temanya recover together, recover stronger. Itu untuk bisa pulih bersama dan pulih menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi policy global. Di sini yang paling sering akan dibahas adalah kapan negara-negara, terutama di G20 yang semuanya melakukan kebijakan extraordinary di bidang fiskal dan moneter, akan menetapkan kapan mulai melakukan exit policy, yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak sustainable secara bertahap dan terkoordinasi. Bank Indonesia juga membawa agenda besar dalam pertemuan G20 2022, mulai dari kerjasama pembayaran digital, pembiayaan UMKM digital, dan yang terpenting adalah kerjasama dan koordinasi bank sentral negara anggota untuk bisa pulih bersama di tengah pandemi. Negara maju sebagian besar sudah mulai pulih dan karena sudah merencanakan untuk mengubah kebijakannya dan mengurangi stimulus fiskal maupun stimulus moneter dan termasuk sektor keuangan. Sementara negara-negara berkembang itu masih kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi, masih memerlukan kebijakan-kebijakan stimulus moneter, fiskal maupun sektor keuangan. Oleh karena itu koordinasi ini perlu kita lakukan untuk diperjuangkan di dalam G20 agar pemulihan ekonomi global bisa lebih seimbang dan tidak menimbulkan suatu
yang kita sebut spillover effect atau dampak rambatan terhadap negara-negara di negara berkembang. Guys, apakah itu sebenarnya presidensi G20? Dimana kalau kita tengok daripada web ni, dimana presidensi G20 ni dia adalah posisi dimana sebuah negara ni dia menjadi tuan rumah kepada pertemuannya G20. Kalau kita tengok G20 ini akan dilaksanakan pada tahun hadapan, iaitu pada tahun 2022. Tetapi dia akan bermula pada ujung tahun ini pada 1 hari bulan Disember sehinggalah pada tahun depan 2020. Di mana kalau kita tengok forum G20 ni dia terdiri daripada negara seperti Amerika Syarikat, Argentina, Brazil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepun, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Itali, Indonesia, Perancis, Rusia dan ditambahkan pula dengan Uni Europe. Dan kalau kita tengok, Indonesia merupakan satu-satu negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Dan kalau kita tengok secara umum dia, G20 ini merupakan representasi perekonomi dunia. Di mana kalau kita tengok, dia memiliki strategik mana negara-negara yang bergabung di dalam G20 ini, dia akan menguasai daripada 85 PDB dunia, 80% investasi global, 75 perdagangan dunia dan 66 populasi di dunia. Guys, di mana kalau kita tengok video sebentar tadi daripada Kompas TV, di mana Indonesia akan memperbahaskan sebanyak 7 topik semasa sidang G20 ini berlangsung. Di mana kalau kita tengok topik yang pertama, di mana negara-negara G20 ini akan membahaskan bagaimana secara berkoordinasi untuk memulih ekonomi ini secara global. Dan kalau kita tengok isu yang kedua yang akan diperbahaskan adalah mengenai isu yang berkait mengenai dengan ekonomi daripada segi kesan daripada pandemik COVID-19 yang melanda dunia kita, khususnya yang berlaku di Indonesia. Karena di dalam G20 ini nanti mereka akan mencari jalan bagaimana usaha untuk membaik pulih ekonomi secara produktif. Dan isu yang ketiga kalau kita tengok, dia berkaitan mengenai central bank ataupun digital currency. Dan yang keempat adalah berkaitan mengenai cross-border payment, iaitu dia seiring dengan perkembangan digital ekonomi dan teknologi. Dan isu yang kelima yang akan diperbangkitkan adalah berkaitan dengan climate change, yang di mana dia akan meninggalkan implikasi berkaitan dengan green finance sehingga dia akan menciptakan satu ekonomi hijau dan juga dikenali sebagai sustainable. Isu yang keenam adalah berkaitan dengan financial inclusion, di mana kalau kita tengok dia bersama-sama melakukan satu pengembangan kredit usaha rakyat ataupun dikenali sebagai KUR dalam usaha mikro kecil menengah UMKM. Dan di dalam isu keenam inilah sebenarnya isu rakyat yang akan diperbangkitkan. Bagaimana rakyat-rakyat yang di bawah sana dalam menjalankan perniagaan-perniagaan kecil semasa COVID-19 ini melanda dunia. Dan kalau kita tengok isu yang ketujuh yang akan diperbangkitkan semasa G20 ini adalah berkaitan mengenai pelaksanaan Global Taxation Principle, iaitu bagaimana untuk tax insentif dan sebagainya. Mantap guys, kalau kita tengok ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 sejak terbentuknya G20 tahun 1999 lagi. Dan pada tahun ini Indonesia diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah sendiri untuk menjadi ketua untuk pelaksanaan G20. Tapi guys, apa-apa pun kita akan terus menanti sehinggalah tibanya pelaksanaan G20 ini yang akan dilaksanakan pada 1 Disember tahun 2021 sehinggalah pada 30 November tahun 2020 mendatang. Wow. Mantap guys, kalau kita tengok G20 ini memberi kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah penganjuran G20 untuk pertama kalinya. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.